Ya, kuasa Tuhan terjadi, saudara. Tapi lihat ya, ini semua dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita betapa Sodom dan Gomora itu rusak di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang begitu bejat, saudara ya. Ternyata di tengah kedurjanaan, di tengah dosa yang begitu kuat, seringkali orang benar tidak tahan. Ya, bukan Lot yang mempengaruhi lingkungannya, justru lingkungannya lah yang sudah mempengaruhi Lot, saudara. Hidupnya itu sudah gak berdampak bagi Tuhan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Hari ini apakah hidup kita ini masih berdampak bagi kerajaan Allah? Apakah lewat hidup kita orang dibawa kepada kebenaran? Apakah lewat hidup kita, suami, anak-anak, istri kita dibawa pada kebenaran? Ya, orang tua kita. Atau lewat hidup kita justru kita sudah menjadi sama dengan orang-orang dunia yang tidak ada bedanya, saudara. Baik, kita akan melanjutkan sekarang dari Kejadian pasal yang ke-19. Judul perikopnya adalah Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Ya, Lot sedang duduk di pintu gerbang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ya, jadi ceritanya, saudara, ya, ada dua malaikat pada waktu petang sore hari datang ke kota Sodom. Pada waktu itu Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang, ya, kota Sodom, dan melihat mereka datang. Lalu bangunlah Lot menyongsong kedua malaikat itu. Ya, dan Lot berkata, ayat yang kedua, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Ya, jadi saudara, pintu gerbang itu mungkin kita berpikir ya, wah, ini Lot ini kurang kerjaan kok duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom gitu ya. Pas malaikat tuh datang, Lot lagi duduk di situ. Jadi saudara, pada zaman itu pintu gerbang itu adalah sebuah tempat pertemuan bagi para pejabat di kota itu, saudara ya. Dan orang laki-laki semuanya untuk membahas peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan untuk melakukan transaksi bisnis juga, itu namanya pintu gerbang. Di sanalah tempat orang ya bertemu, membahas masalah yang ada di kota itu, para pejabat, bahkan semua orang laki-laki, bahkan para bisnismen yang akan membahas transaksi bisnis dan lain-lain. Itu namanya pintu gerbang kota. Itu merupakan suatu tempat otoritas dan status di mana seseorang dapat melihat dan dilihat oleh orang lain. Iya, dan jelaslah Lot menduduki posisi penting dalam pemerintahan, atau ia berhubungan dengan orang-orang yang memegang posisi penting. Iya, dengan yang ada di kota itu. Karena kita tahu bersama ya, kita sudah membaca yang lalu, Lot ini kaya, saudara. Dia mengikuti pamannya Abraham dan dia memiliki ternak yang sangat banyak. Kemungkinan juga Lot ini pengusaha kaya sehingga dia punya akses yang baik dengan para pejabat di kota itu. Makanya dia ada di pintu gerbang. Itu adalah satu tempat bukan sembarang orang yang datang ke sana, hanya orang-orang tertentu, saudara ya. Dan itu menjadi satu tempat di mana orang mengenali status sosial pada zaman itu, saudara. Ya, dan kita tahu Lot itu seorang yang sangat kaya, dia memiliki banyak ternak, makanya juga Lot memiliki status ya yang tinggi di kota Sodom, dan dia itu merupakan salah satu alasan mengapa ya dia ada di pintu gerbang di kota Sodom. Lalu di sana dikatakan, saudara, ketika dua malaikat itu datang, firman ini berkata, Lot menawarkan mereka untuk bermalam di rumahnya. Tapi malaikat itu berkata, kami akan bermalam di tanah lapang. Ayat 3, tetapi Lot sangat mendesak, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, akhirnya singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya.
Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Jadi Lot menjamu kedua malaikat itu di rumahnya, saudara, dan memberikan mereka makan. Ayat yang keempat, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, ya, di sana dikatakan dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Tiba-tiba, saudara, ya, ketika dua malaikat itu nginap di rumahnya Lot, ya, pada malam hari, orang lelaki semua, ya, tidak terkecuali dari tua sampai muda datang mengepung rumah Lot, saudara, ya. Bahkan yang ada di seluruh kota, orang laki-lakinya itu datang ke rumah Lot untuk mengepung rumah itu, saudara. Ayat yang kelima, di sini dikatakan mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ya, lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Jadi Lot keluar mendapati mereka, dia buka sebelah pintu, tapi dia bersembunyi di belakang pintu, dia menahan pintu itu, saudara, karena dia melindungi kedua tamu ini, saudara, ya. Ayat yang ketujuh, dia berkata kepada mereka, dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ayat yang ke-8, kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Jadi, saudara, orang-orang di kota Sodom itu, mereka itu dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, mereka itu kaum homoseksual, dan mereka meminta Lot memberikan 2 cowok itu, 2 malaikat itu. Mereka bilang, keluarkan dia, kami mau pakai, ya, orang-orang itu. Tapi Lot itu mengintip dari balik pintu dan berkata, saya punya 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Saya akan berikan 2 anak perempuan saya kepada kalian, tetapi tamu-tamu saya ini jangan kalian sentuh. Terserah 2 anak saya ini mau kalian apain, terserah, tapi jangan 2 tamu saya ini. Saudara, kita berpikir, ya, bagaimana mungkin seorang ayah memberikan anak-anak perempuannya untuk diperkosa oleh segerombolan orang-orang yang sesat, ya, yang liar, yang sudah dikuasai hawa nafsu setan, saudara. Ya, dan hanya untuk demi melindungi 2 orang asing yang Lot bahkan sendiri tidak kenal. Ya, kalau kita lihat di sini, saudara, ya, bagaimana Lot sebagai seorang ayah, dia memberikan 2 orang anak perempuannya untuk melindungi orang asing. Tapi mungkin Lot juga memiliki rencana untuk menyelamatkan kedua putrinya dari tamu-tamunya dengan berharap bahwa, ya, tunangan anak-anak perempuannya akan menyelamatkan mereka, dan bahwa orang laki-laki yang homoseksual itu tidak akan tertarik pada gadis-gadis itu dan meninggalkan mereka. Ya, jadi mungkin Lot berpikir memang pada waktu itu kita tahu kota Sodom dan Gomora itu dikuasai oleh orang-orang yang hidup, ya, mereka melakukan yang tidak wajar, menggantikan persetubuhan dengan istrinya dengan sesuatu yang tidak wajar. Laki-laki, ya, birahi terhadap laki-laki, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan marah besar dengan kota itu, saudara. Ya, dan akhirnya lo tahu, ya, mereka itu homoseksual. Kalau dia kasih anaknya perempuan, mereka nggak mungkin tertarik kepada anaknya, ya, dan pasti anaknya akan terselamatkan. Lalu juga tamu-tamunya juga bisa diselamatkan, saudara, ya. Itu mungkin pikirannya Lot. Ya, tapi mereka, saudara, dikatakan di sana ketika Lot berkata begitu, saudara, ya, anak-anak perempuannya akan diberi kepada mereka, ya. Dia berpikir untuk menyelamatkan kedua tamunya, tapi juga menyelamatkan anaknya, karena anaknya juga, ya, perempuan, mereka tidak tertarik. Dan memang merupakan kebiasaan pada zaman itu untuk melindungi tamu-tamu, ya. Apapun resikonya, pokoknya tamu yang menginap di rumah itu harus dilindungi.
Usul yang mengerikan yang diberikan oleh Lot ini menunjukkan betapa dalamnya dosa telah merasuki kehidupan ya dari orang di kota itu, juga kehidupan ya di dalam kehidupan Lot, saudara. Dia telah menjadi keras terhadap perbuatan-perbuatan jahat di kota yang jahat. Apapun yang menjadi motif Lot ya, kita melihat di sini suatu gambaran tentang kejahatan yang mengerikan di Sodom. Kejahatan yang demikian hebat sehingga Allah harus menghancurkan, bahkan membinasakan seluruh kota itu. Ya, kita lihat saudara, betapa jahat kota ini. Ya, betapa hawa nafsu sudah membakar mereka, saudara, dan itu yang membuat Tuhan itu murka terhadap kota ini, saudara, ya. Lalu kita melihat saudara, ya ketika Lot memberikan anak perempuannya kepada ya mereka di situ, ya apa yang dikatakan oleh orang-orang Lot, orang Sodom itu, mereka berseru-seru kepada Lot ya, mereka bilang, di mana kedua orang yang datang padamu itu, bawa mereka keluar, kami mau pakai mereka. Ya, dan Lot menawarkan kedua anak perempuannya. Dia bilang, terserah kamu mau apakan, tapi tamu saya ini jangan kamu apa-apakan. Ayat 9, tetapi mereka berkata, enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak-desak orang itu, ya, lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendesak masuk ke dalam rumah Lot, saudara, ya. Mereka mendesak, mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Karena Lot itu menahan pintu, dia hanya buka separuh, jadi mereka mendorong, ya, mendesak-desak Lot supaya pintu itu bisa terbuka dan mereka akan mendobrak pintu itu, saudara. Dan benar ya, mereka ternyata tidak tertarik kepada anak perempuan Lot. Mereka tetap mengejar saudara dua orang itu, bahkan Lot akan dianiaya. Ayat yang ke-11, dan mereka ya dikatakan di situ saudara, ya ketika akhirnya mereka mau mendobrak pintu rumah Lot, dikatakan tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah. Jadi dua malaikat itu menarik Lot, lalu mereka menutup pintu. Dan ayat yang ke-11, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percuma lah orang-orang itu mencari-cari pintu. Malaikat-malaikat itu membuat mata mereka semua menjadi buta, sehingga mereka tidak melihat pintu ada di mana. Ya, kuasa Tuhan terjadi saudara. Tapi lihat ya, ini semua dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita betapa Sodom dan Gomora itu rusak di mata Tuhan. Mereka melakukan dosa yang begitu bejat saudara ya. Ayat 12 ya, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Dia bertanya, siapa keluargamu? Lot menjawab, dia tanya, menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja? Ya, kaummu di kota ini, keluargamu maksudnya. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkan, ya, untuk memusnahkannya. Ayat 14, keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Jadi Lot menyuruh ya dua orang calon menantunya untuk pergi cepat tinggalkan kota ini karena kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, dan Allah sudah berjanji saudara bahwa akan menyelamatkan Sodom seandainya ada 10 orang yang tak bersalah
yang benar tinggal di sana. Tetapi ternyata benar, saudara ya. Sangat jelaslah kita melihat di sini, saudara, 10 orang saja tidak dapat ditemukan di kota itu orang benar. Karena itu malaikat-malaikat itu datang dan menghancurkan kota itu. Bahkan bukti-bukti arkeologi pun menunjuk kepada suatu peradaban yang maju di daerah ini pada zaman Abraham. Sebagian besar ahli riset juga menegaskan tentang adanya kehancuran yang tiba-tiba dan sangat parah. Saat itu secara luas ya terjadi, dianggap bahwa kota itu terkubur dan letaknya di bawah laut di ujung sebelah selatan. Laut mati, saudara ya. Jadi di sini dikatakan bagaimana ya Lot memberitahu kepada 2 menantunya untuk segera lari calon menantunya ya. Tapi mereka menganggap Lot ini cuma bohong ya, mengada-ngada saja, tidak benar Lot ini. Ya, jadi mereka menganggap dia cuma berolok-olok. Ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, lalu saudara, ya kita melihat Tuhan itu masih memilih Lot ya untuk diselamatkan, saudara. Jadi Tuhan mengirim 2 malaikat itu untuk menyuruh Lot lari dari kota itu, segera, cepat ya, tinggalkan. Dan akhirnya ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera, katanya, bangun, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya itu dipegang oleh kedua orang itu, kedua malaikat itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu keluarlah orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ya, jadi saudara, kita melihat ya benar-benar sangat mengerikan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Ya, jadi kisah Sodom ini menunjukkan bahwa orang-orang pada zaman Lot itu menghadapi dosa yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Ya, dan apa yang dihadapi oleh dunia sekarang ini juga mirip-mirip, saudara, dengan apa yang terjadi di Sodom dan Gomora pada zaman itu. Ya, kita juga harus mengikuti teladan dari Abraham dalam mempercayai Allah. Ya, imannya tidak mementingkan diri, berbeda dengan orang-orang di Sodom yang suka memuaskan diri, saudara. Lot telah hidup sedemikian lamanya dan merasa begitu puas di antara orang-orang yang tak mengenal Tuhan, sehingga ia tidak lagi merupakan saksi yang dapat dipercaya bagi Allah. Ya, dia telah membiarkan lingkungannya membentuk dirinya, bukannya dia yang membentuk lingkungannya, saudara. Ya, jadi kita melihat di sini apakah orang-orang yang mengenal kita hari-hari ini, mengerti hidup kita ini menjadi saksi, bahkan lewat hidup kita mungkin banyak orang diselamatkan. Kalau Lot berfungsi sebagai orang benar, anak Tuhan, masa 10 orang aja tidak ditemukan? Misalnya Lot hidup benar, anak-anaknya hidup benar, calon mantunya orang benar, ya, lalu orang yang di sekitarnya benar, pegawai-pegawainya hidup benar, 10 orang. Ada Tuhan bisa temukan di kota ini, tapi terbukti bahwa Lot pun tidak bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya pada waktu dia berbicara kepada menantunya juga berkata dia ini cuma mengolok-olok. Orang sudah tidak percaya lagi dengan ucapan Lot, saudara. Kita melihat di sini, ya. Ternyata di tengah kedurjanaan, di tengah dosa yang begitu kuat, seringkali orang benar tidak tahan.
Ya, bukan Lot yang mempengaruhi lingkungannya, justru lingkungannya lah yang sudah mempengaruhi Lot, saudara. Karena ya Lot sudah tidak bisa lagi melakukan tugasnya sebagai anak Tuhan. Dia tidak bisa lagi menunjukkan kualitas hidup sebagai anak Tuhan, sehingga dia tidak bisa memenangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dan pada akhirnya justru Lot bercampur baur kehidupannya dengan orang-orang yang ada di Sodom. Ya, dan bahkan Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia hampir-hampir tidak lagi berguna bagi Tuhan. Hidupnya itu sudah nggak berdampak bagi Tuhan. Mari kita introspeksi diri, saudara. Hari ini apakah hidup kita ini masih berdampak bagi kerajaan Allah? Apakah lewat hidup kita orang dibawa kepada kebenaran? Apakah lewat hidup kita suami, anak-anak, istri kita dibawa pada kebenaran? Ya, orang tua kita, atau lewat hidup kita justru kita sudah menjadi sama dengan orang-orang dunia yang tidak ada bedanya, saudara. Ya, bahkan kita melihat di sini, saudara, ya, Lot telah berkompromi sampai pada titik di mana ia tidak lagi bisa berfungsi bagi kerajaan Allah. Ketika pada akhirnya ia mempunyai pendirian, tak ada yang mau mendengarkannya, saudara. Apakah hari ini hidup kita cukup ya menjadi berkat dan berguna bagi kerajaan surga, saudara, bagi kerajaan Allah, sehingga orang-orang melihat kita ya dan menjadikan kita teladan, bahkan mengikuti Tuhan lewat hidup kita? Mari kita harus membuat perbedaan di dalam hidup kita, supaya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang justru berkompromi dan menjadi sama dengan dunia ini. Tuhan bilang, engkau memang ada dalam dunia, tetapi engkau bukan dari dunia. Berubahlah ya, sehingga kita boleh menjadi berkat. Jangan seperti Lot yang tidak mampu menjadi berkat. Dia kaya secara materi, tapi hidupnya tidak berdampak bagi kerajaan Allah lagi. Mari saudara, malam ini kita merenungkan hidup kita. Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaan Allah atau tidak? Apakah hidup kita ini masih bisa diperhitungkan Tuhan atau tidak, saudara? Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita pun tidak hidup dalam kebenaran. Tapi mari kita sungguh-sungguh menjadi teladan, karena Alkitab berkata, satu orang bertobat, seisi rumah itu akan diselamatkan.